Sabat untuk kita semua. Karena hari ini adalah hari kudus, hari perhentian, hukum Tuhan yang keempat. Dari tadi saya lihat kalian semua berbicara panjang lebar. Tetapi hari ini adalah hari Sabat. Adakah kalian kuduskan hari Sabat? Nah, inilah Katanya yang katanya kita ini umat Tuhan. Kalau umat Tuhan itu harus tunduk kepada hukumnya. Nah, ini hari ini kami barusan tadi beribadah, udah selesai berbakti, selesai menguduskannya, tidak bisa melakukan pekerjaan di hari Sabat. Itu makanya dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau kami tidak bekerja hanya menguduskan. Apa sih kok berisik banget sih? Iya, siapa yang berisik ini? Itu abang yang tadi yang Katolik, saya melihat hukum 10 mereka, di hukum kedua dihapus, jangan membuat bagimu patung. Nggak ada. Coba lihat. Ya. Oke. Saya sudah melihat hukum 10. Ya. Di umat Katolik tidak ada di situ lagi dicatat jangan membuat bagimu patung. Nah, kalau kami Advent itu semua hukum 10 harus dilakukan, tidak bisa dikurangi dan ditambahi, nggak bisa. Oke. Berarti taat ya. Bentar dulu, Bu. Taat ya Advent ya. Yang jawab adalah seharusnya bukan hanya untuk Advent saja loh. Untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Itu hukumnya, namanya hukumnya loh. Masa kita berani nukar-nukar ini dari kemarin aku makanya aku berani masuk ke diskusi ini hanya mau mengutarakan itu, hanya mau mengabarkan hukum itu, gitu loh. Oke, stop dulu ya Bu Darni, udah kita paham. Oke. Karena Anda menyebut Katolik tidak Sabat dan buat patung, Anda Advent menguduskan hari Sabat. Ya, biar Katolik yang jawab dulu. Jadi Muslim standby dulu ya. Nanti Bang Juma ambil tengahnya. Silakan catatan kaki Anda Katolik. Kenapa Anda tidak Sabat? Kenapa Anda buat patung? Ini berubah topik karena Ibu Darni udah masuk. Silakan. Ya, hari Sabat itu hari untuk istirahat, betul. Nanti kami itu sore ini ada ibadah juga kok, besok ada ibadah. Itu siapa bilang kami tidak mau? Tapi Yesus mengatakan seperti ini. Kalau misalnya hukum Taurat bilang tidak bisa bekerja total, Yesus kasih perumpamaan. Jika ada seekor domba jatuh ke dalam lubang sumur pada hari Sabat, apakah kau membiarkannya? Itu. Nah, Yesus katakan, bagi kamu seorang penggembala, dia tidak akan biarkan anak domba itu jatuh ke dalam sumur dan dia pasti menyelamatkannya. Bukan itu Pak, catatan kaki saya luruskan dulu ya. Itu satu tentang hari Sabat ya. Kedua patung. Terus soal patung itu, ya siapa yang menyembah patung? Gak ada yang menyembah patung kawan. Itu kan hanya simbol-simbol barang rohani, benda rohani itu kan. Itu nggak ada yang menyembah patung. Tuduhan Bu Darni nggak menyembah, tapi buat. Makanya Pak, saya luruskan. Tuduhan Bu Darni bukan menyembah. Anda tidak dituduh menyembah, tapi Anda membuat. Gitu ya apa salahnya kami buat patung Yesus itu? Nggak ada salahnya. Kami nggak menyembah patung itu kok. Itu maksud saya. Itu. Berarti jadi Anda kalau misalnya Anda nggak membaca datanya di Bible, Bang. Anda tidak membaca di situ. Kalau Bu Darni bilang Katolik itu melawan perintah Tuhan, ya itu silakan. Saya menghargai Bu Darni yang orang gereja Advent mengatakan seperti itu, ya saya menghargailah, itu kan pendapatnya gitu kan. Imanku ya imanku gitu. Imanmu ya imanmu, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Sama-sama Kristen loh, Pak. Sederhana gitu aja. Karena sesama Kristen loh. Loh enggak, dia kan Kristen kan Advent gitu. Ya, di dalam komunitas Kristen Protestan itu Advent itu memang juga lebih lain gitu, lebih khusus juga mereka. Advent menurut Anda Advent itu Kristen atau bukan? Oh, Kristen dia. Kristen toh, jadi sama-sama Kristen toh, Pak. Oh, tapi beda kawan. Beda. Ya, kita kasih Bu Darni dulu ya. Silakan Bu Darni. Begini teman-teman semua, apa artinya antikristus? Antikristus adalah orang-orang yang anti sama Yesus, yang anti sama hukumnya. Berarti kalau antikristus itu merubah hukum. Nah, makanya dikatakan antikristus.
Siapakah antikristus itu? Ya udah, berkacalah kita masing-masing. Sesuaikah kita dengan hukumnya tadi? Kalau kita patuhi hukumnya itu, kita tidak antikristus. Kita pengikutnya, kita umatnya. Jadi siapa yang merubah? Merubah. Udah dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pergi kita ke hari Minggu. Pergi kita beribadah hari Jumat. Pergi kita beribadah hari Senin. Pergi kita beribadah hari ini. Sementara Tuhan kita, pencipta langit dan bumi ini, hanya satunya Tuhan kita. Nggak ada dua. Hanya satu, itulah Allah Yahweh yang di surga. Nah, dia tidak mempunyai nama agama. Tetapi Allah kita itu mempunyai perintah kepada manusia agar manusia itu tunduk kepadanya. Itulah to the agar point. manusia To itu the point, Bang. menuruti hukum-hukum. Oh, Oke. Baik, karena ini catatan kaki mau menyangka sebelum ke Bang Juma. Kenapa Ya, Anda beribadah hari Minggu? saya hanya mau mengatakan begini kepada Bu Darni, saya menghormati pandangannya dia sebagai seorang pengikut Kristus yang ada di gereja Advent gitu. Saya hanya mau mengatakan seperti itu saja. Saya tidak juga mau begini begono lah. Itu. Nah, kita menghargai. Kok Anda saja lah. lembut banget? Ini perbedaan kok lembut. Kenapa? Hah? Kenapa Anda nggak memberikan akselerasi memperjuangkan Katolik Anda? Kenapa Anda mengalah hari Ya ini? karena pun saya menjelaskan pun nanti nggak masuk, kawan. Itu nggak masuk. Itu. Coba Anda Saya jelaskan mengatakan bahwa coba Anda kami- jelaskan Keluaran 20 4 sampai 6. Itu. Apa itu? Coba bacakan. Jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung. Menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada terus? di bawah bumi. Dilarang Lanjut. membuat patung, Harus Bang. lengkap. Harus lengkap, baca terus sampai bawah. Ya, dan jangan sujud menyembahnya. Nah, itu kan. Hmm. Nah, terus. Terus yang buat patung siapa, Bang? Nah, ya yang perlu kami biasanya minta kepada yang jago lukis, jago pahat itu. Boleh nggak buat patung, Bang? Boleh lah, kenapa enggak? Nah, itu di kami dilarang, boleh. Bang. Dilarang. Hah? Dilarang. Yang dilarang itu kamu buat patung dan patung itu kamu sembah, itu yang dilarang. Ini dua Dan kalimat, goyang. Bang. Ada koma, Bang. Dua kalimat. Dua penekanan. Itu. Ya, udahlah. Kan dan. Udah. Dan. Sampai kiamat juga Anda nggak mau. Anda Oh, iya, terus makanya- membantah yang tertulis. Sudah cukup. Udah, Bang Juma ya. Makanya aku bilang Ya udah tadi, cukup, Bang. saya cukup menghargai itu. Udah cukup. Silakan Bang Juma, Ibu Darni menyinggung hari Jumat. Silakan ditengahi Bang Juma, monggo. Oke, baik. Jadi kalau Di hukum misalnya Bang Juma. Oh, Bang Juma. Iya. Hukum Iya. keberapa hari Jumat ya, bilang ya Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, kalau kemudian Bu Darni mengatakan kuduskan hari Sabat, jangan ada hari selain daripada Sabat. Tapi Yesus membatalkan Sabat, itu dulu. Kedua, ketika Ibu Darni mengatakan jangan ada patung, ini untuk menyindir Katolik. Tetapi ibu sendiri ketika Tuhan mengatakan jangan ada sembahan lain, ibu sendiri membuat sembahan berupa manusia di hadapan Tuhan. Pelanggaran fatal itu. Itu. Jadi dua-duanya melakukan pelanggaran. Lalu bagaimana dengan hari Jumat? Kan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ingat, kudusnya hari Sabat, itu sebenarnya Bu Darni belum bisa masuk ke sini. Nanti setelah jam 6 lewat, baru ibu bisa celote di Komal ini. Enggak, Bang Kalau Juma, mau ini mengikuti penginjilan. tradisi Yahudi. Bang Juma, ini penginjilan boleh. Kalau penginjilan boleh Bang Juma. Berbisnis, Oke. berdagang, itu yang tak boleh Bang Juma. Oke. Kalau mengabar boleh. Oke, Ah. oke. Nah, sekarang kalau apa yang diajarkan oleh hukum Taurat itu berlaku untuk seluruh umat manusia, maka pada hari Sabat dunia beku. Cina nggak boleh melakukan bisnis hari Minggu. Amerika, Indonesia, Malaysia, pokoknya bumi beku. Apa yang terjadi? Kalau itu terjadi selama 4 hari dalam sebulan. Makanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel tok. Karena hukum itu tidak berlaku untuk dunia. Itu hanya untuk Israel tok.
Tapi nanti muncul penafsiran-penafsiran, oh itu untuk seluruh bangsa. Tapi pada pondasi awalnya itu hanya untuk Bani Israel tok. Ulangan 33 nomor 5 jelas itu untuk diperuntukkan Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Makanya kalau hukum Taurat itu diberlakukan untuk seluruh dunia, maka pada hari Sabtu tidak ada kehidupan. Bagaimana dengan kehidupan kemaslahatan anak manusia? Dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kedokteran, dan semuanya akan beku. Dan dunia akan menjadi tidak seperti sekarang ini. Untuk Ini saya itulah sepakat ini dengan sampean ini. karena itulah kemudian hukum Taurat itu hanya meliputi Bani Israel. Mazmur 147 tidak berlaku kepada bangsa lain. Hanya berlaku kepada Bani Israel. Nah, Yesus datang pada hari Sabat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Muridnya memetik gandum kok. Ada Yesus tegur? Tidak. Yesus mengobati orang yang kemudian sakit pada hari Sabat. Bukan penginjilan, pengobatan. Sembuh orang-orang itu. Tidak ada kok. Jadi Sabat itu berlaku untuk Bani Israel tok. Jadi adalah kekeliruan kalau Anda menganggap diri Anda itu Israel. Seperti itu. Jadi hari Jumat itu kita hanya diperintahkan meninggalkan semua urusan duniawi untuk datang kemudian prosesi sujud menyembah di rumah ibadah. Setelah itu kembali lagi bertebaran mencari duniawi. Maka hukum itu untuk seluruh umat manusia. Cocok itu kawan. Kalau yang tadi itu hanya untuk Bani Israel tok. Bang Begitu, Juma, Bu Darmi. ada ayat. Kalau begini Bang Juma, Matius 2 ayat 27. Hari Sabat Iya. diadakan untuk manusia. Matius 2 ayat 28. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu gimana Bang Juma? Iya, Bu Darni, jangan Anda pikir Bani Israel itu bukan manusia, Bu. Mereka itu manusia. Makanya yang diceritakan itu 6 hari Tuhan bekerja, 1 hari istirahat. Itu Tuhan, bukan manusia. Manusia itu bekerja terus dia. Beda dengan Tuhan. Tuhan dalam proses menciptakan alam semesta, memang dia ada masa di mana Tuhan itu kemudian menciptakan, habis itu melestarikan dan mengurus makhluknya, bukan kemudian dia mengatakan istirahat dalam hal seperti yang digambarkan oleh Iman Ibu, tidak. Dan Sabat untuk manusia, Bani Israel memang manusia. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi bukan berarti manusia maka semua manusia kena, tidak Ibu. Kenapa? Hukum Taurat itu datang untuk Bani Israel. Seruannya untuk Bani Israel. Coba saya kasih lihat Bu ya. Di dalam ulangan 33 coba kita lihat. Ulangan 33 nomor 5. Nanti ada beberapa data kemudian di ulangan 33 ini yang jelas sekali mengatakan bahwa itu untuk Bani Israel. Di data nomor 4-nya dikatakan di ulangan 33. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik hak bagi jemaah Yakub. Miliknya jemaah Yakub berarti milik dari Bani Israel. Jangan Anda mengklaim miliknya orang, nggak bagus Bu. Itu rampok namanya. Ini coba buka cakrawala berpikir kita ini dulu. Makanya kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia, Bu Darni, maka kita akan menyaksikan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, orang-orang Yahudi secara bergerombolan, berkelompok-kelompok, secara misionaris, mereka akan menyebar ke seluruh pelosok bumi mengajarkan Taurat mereka. Ada rupanya itu kita bisa lihat. Tidak Bu, mereka hanya untuk mereka. Kenapa? Karena mereka sadar ini memang kita keistimewaan, kita ini anak kepilihan, kita ini bangsa pilihan. Yang di luar Bani Israel itu tidak dianggap bangsa, tidak dianggap umat. Bilangan 32 nomor 21, nggak dianggap umat kita ini pada saat itu. Jadi memang Tuhan hanya berlaku kepada jemaah Yakub. Hukum Musa itu untuk jemaah Yakub. Tapi bergesernya waktu, ada yang ingin menjadikan hukum Musa itu untuk seluruh dunia. Padahal endingnya itu hanya untuk Yakub saja. Bang Juma, kata Yesus di Matius 7 ayat 9.
Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Perintah Allah itu 10 hukum ya. Supaya kamu dapat memelihara adat adatmu katanya. Yesus sudah mengatakan itu. Banyak manusia ini pintar berkhotbah, pintar berkata-kata. Tetapi apa sih salahnya kita mematuhi perintahnya? Sudah dibilangnya kita melakukan 10 perintahnya ini. Ngapain pula kita mau merombak-rombaknya dan mau mengatakan itu hanya untuk orang Israel saja. Padahal jelas dikatakan di sini hari Sabat diadakan untuk manusia. Maunya dibilangnya gini Bang Juma. Hari Sabat diadakan untuk manusia bangsa Israel. Harusnya gitu dong. Ini kan enggak untuk manusia. Kita kan di sini manusia. Tentu kita pun ikut dong. Apa salahnya kalau kita taatin itu yo? Kenapa mesti kita rombak-rombak? Kenapa kita dengar ya. Kita pilih hari Jumat? Bang Juma. Iya, silakan. Bang Juma. Silakan. Boleh saya baca ini kah? Silakan. Boleh saya baca ini ya? Iya. Oke. Ini saya baca tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya, Matius 12. Ya, Iya. saya baca ini. Dengar dulu. Tapi Pada kan waktu itu, pada hari Sabat, hari Sabat kan Yesus hanya dilarang berjalan di memetik ladang tidak. gandum. Hanya dibiarkan karena Karena lapar. lapar, mereka. murid-muridnya memetik Bentar, dia biar kulit baca dulu. gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Iya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti dia? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebih bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu hukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu. Iya, Pak catatan kaki. Jalan dulu dong, ntar. Udah nih. Ini bukan gereja tempat khutbah ya, ini kajian. Ini Bukan, diskusi ini kan akademik. firman Ntar dulu Tuhan, saya masuk bukan dulu berkhotbah sebentar. aku. Ntar dulu, Bukan Darni. aku berkhotbah, ini kan firman Tuhan. Iya, ntar Yang dulu mana Darni. sebenarnya Gantian umat- setengah menit umat doang, Allah Darni. yang benar. Setengah menit. Ini topiknya. Berkhotbah Ini tuh. lama. Aduh. Ya oke nanti dibantah aja. Tunggu ya. Ini topiknya, kenapa Kristen ada yang Sabat, ada yang hari Minggu. Ini dasarnya apa? Sama-sama Kristen kenapa berbeda? Kenapa ada Ada yang gereja? bandel. Dengerin belum bandel. kelar, belum Kenapa selesai. sih hari ini jadi panasan? Udah tunggu dulu lah. Sorry. Ada dua topik Ibu Darni bawa, jangan kemana-mana. Kenapa Kristen? Saya ulangi lagi dong, jangan dipotong. Kenapa Kristen ada yang Sabat, ada yang mengatakan Sabat itu hari Minggu, dan seterusnya. Kenapa berbeda di sini? Satu, kenapa ada gereja tidak boleh buat patung, ada juga yang boleh buat patung. Itu topiknya. Gitu loh ya. Jangan melebar kemana-mana. Silakan Bu Darni. Kenapa ada Kristen yang lain beda ya? Kami hari Sabat, yang orang sana hari Minggu. Karena mereka membandel. Mereka tegar tengkuk, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan hukum Allah. Itu alasannya nomor 1. Udah, nomor 2, kenapa kami tak boleh membuat patung, diharamkan di gereja Advent ada patung. Kenapa orang sana ada patung? Mereka jogal, mereka bebal, mereka keras kepala. Itulah yang tegar tengkuk tadi. Tuhan kita sudah Tuhan yang maha besar.
Tuhan yang Maha Kuasa memberikan perintah-perintah kepada manusia agar kita menurutinya. Kenapa dia buat patung itu? Berarti jogal. Kors kepala namanya itu, orang Batak bilang. Oke, catatan kaki ada mau ditambah? Bang Andi, aku dulu dong. Mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku pengen nanya nuraninya Bude Arni ya. Nurani keimanannya Bude Arni. Bude Arni, kalau Katolik seperti catatan kaki ini masih melakukan ibadah hari Minggu, tidak menjalankan Sabat, ada patung di dalam rumah ibadahnya, makan babi juga. Ini masuk surga nggak nanti? Ini masuk kerajaan surga nggak nanti? Silakan Bu Dar. Enggak tahu dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, kata Yesus, bukan kataku. Jadi apa intinya itu? Ya itulah, bacalah, artikanlah itu, Bang Kores. Ya bilang Enyahlah aja kau Bu Darni nggak dari masuk hadapanku. surga gitu. Nggak usah Katanya ngomong. kepada aku ya, bukan kepada kalian. Kepada Nah, aku berantem kelak, lah udah, silakan. enyahlah kau Gimana tuh? dari Cuma Tuhan, karena engkau membuat patung, karena kau mengganti hari Sabatku, karena engkau begini melakukan kejahatan, kau tidak mengasihi sesamamu manusia. Ada teman-temanmu, saudaramu yang miskin, tak mau kau mengasihi makan, enyahlah kau dari hadapanku. Derni Simatupang, kata Yesus sama aku nanti. Gitu. Waduh. Nah, kalau dari Katoliknya gimana? Advent masuk surga nggak? Kalau misalnya beragama orang Kristen agamanya Advent masuk surga nggak? Silakan. Enggak, Boleh bukan permisi salah. bicara nggak? Bang Kores, Boleh bukan permisi adventnya. bicara nggak? Bukan. Boleh Bukan permisi adventnya. bicara nggak? Boleh permisi bicara nggak? Oh iya, gue itu juga Katolik soalnya. Silakan. Silakan. Bang. Ya, shalom Bu Darni. Ya, selamat Sabat itu. Hari ini Ya. hari Sabat ya. Ya, shalom. Selamat Sabat untuk saudaraku Kristen Advent ya. Selamat Sabat. Ya, saya Katolik. Jadi seperti pernyataan terakhir Bu Darni tadi, saya cuma mau mengingatkan kalimat Yesus, tidak ada satu orang pun yang dibenarkan oleh iman. Itu aja yang dipahami, Bu. Jadi jangan iman Ibu itu untuk menjudgment agama Kristen yang lain. Seperti itu. Keyakinan Jawab. Ibu silakan dengan keyakinan Ibu. Jadi jangan sampai menjudgment atau memframing Kristen yang lain. Karena kalau sampai kita buka data, Ibu yang akan malu nantinya. Ya enggak apa-apa. Ya itulah. Kok malu? Karena Enggak apa-apa karena di dipermalukan Katolik orang itu- yang bandel, orang yang jogal, orang yang melawan Tuhan, enggak apa-apa dipermalukan. Karena memang layak dipermalukan orang yang tidak menuruti hukum Tuhan. Ibu, Ya nggak apa-apa. Ibu, sekarang saya Iya. mau nanya. Ibu melakukan Sabat, oke. Di agama Advent tidak punya patung, oke. Tapi apakah iman Ibu sudah bisa dibenarkan? Itu kan hanya kasih karunia Yesus lah yang menentukan itu. Kalau Bu jangan katakan hanya dengan iman. Bagaimana dikatakan dengan iman kalau aku tidak menuruti hukum Allah? Macam mana caranya itu? Hah? Oke, kita Padahal kembali Tuhan lagi. sudah mengatakan, ini hukumku ya, Derni Simatupang. Ini kau turuti anakku, kau turuti ini anakku di dunia, ajarkan kepada sesamamu manusia anakku ya. Oke. Ini hukumku ya anakku, kata Tuhan. Kayak manalah caranya aku masuk surga kalau aku tak menurutinya itu? Dengan iman apa aku? Dikatakan aku nanti Oke. selamat. Kalau aku itu melanggar-melanggar. Sekarang saya tanya, apakah sudah ada keyakinan besar di hati Ibu untuk memang benar-benar Ibu memang sudah lurus di keimanan Ibu? Karena kalau saya pun saya belum bicara, iman saya sudah benar, Bu. Karena kita ini masih pesiara di dunia, Bu. Belum ada satu Iya. iman pun yang dibenarkan di hadapan Allah. Iya, ini tadi kita kan mengajarkan apa sih ajaran Allah itunya kan, makanya kita datang ke room ini, bukan mau berkhotbah, bukan mau menasihati, bukan. Di ruangan debat ini mengatakan apa sebenarnya ajaran Allah kita itu, apa isinya, itunya sekarang. Saya tidak berkhotbah, saya hanya mengingatkan Ibu sebagai sesama Kristen. Ya, kalau mau egois, Bu, kita Kristen Katolik, kita Kristen paling pertama loh. Sebelum Protestan pecah. Kalau mau egois saya mau bicara. Tapi kan saya tidak pernah bicara egois di sini. Saya menghargai Anda.
Agama Anda saya hargai. Saya junjung tinggi agama Anda selaku sama-sama kita orang Kristen. Tapi hendaklah berbicara dengan kebijaksanaan dan dengan akal budi dan pekertimu. Jangan memframing sesama Kristen. Bukan itu. Ya. Bukan aku jangan, mau jangan gimana ya? kau bicara kita dajal, gajal apalah. Janganlah seperti itu. Keyakinan kita masing-masing berbeda. Kalau aku diam-diam aja nggak ku kasih tahu sebenarnya kalian orang-orang sana udah salah. Udah jelas-jelas perintah Tuhan jangan Sekarang membuat patung. saya tanya, Jelas-jelas perintah apakah Tuhan Anda sudah menghidupkan benar? hari Sabat. Ada teman-temanku yang melanggar. Ya sesamalah kita saling sharing. Kalau memang itu memang di situ terus ya silakan. Oke, Kalau memang sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Kalau memang di Advent itu memang sudah pendeta merokok, nggak tahu itu mencuri-mencuri itu. Kalau doktrinnya di Advent tidak boleh merokok, jangan salah, kan itu ada pilihan kepada manusia. Kalau dia sembunyi-sembunyi merokok, itu dosanya, deritanya itu. Sekarang kita bicara ada pilihan di masing-masing manusia. Berarti di iman juga ada pilihannya masing-masing. Anda di Advent ada pilihan Anda sendiri, ada doktrin Anda sendiri. Kita di Katolik ada doktrin kita sendiri. Jadi putus sampai di sini, jangan lagi bicara masalah framing antar agama Kristen. Silakan nggak bisa. Itu doktrin masing-masing gereja sesuaikah dengan 10 hukum? Itu sekarang. Kalau tak sesuai berarti pendusta. Bapamu adalah iblis, kata Yesus. Waduh. Nah, berarti Yesus Yesus yang bilang bukan aku. Bukan aku yang bilang untukku. Yesuslah Bapamu. Kalau kau menukar-nukar hukum kan katanya. Sekarang begini, kalau Anda berstatement begitu berarti Anda mengatakan Yesus juga iblis karena Yesus itu melakukan kegiatan menyembuhkan orang di hari Sabat. Enggak, kalau Yesus itu melakukan kebaikan, kalau melakukan kebaikan hari Sabat tidak dosa. Tetapi yang dikatakan itu yang menyucikan itu melakukan segala kegiatan-kegiatan yang benar. Tetapi kalau itu berbisnis, jualan, pergi berbisnis, itu baru tak boleh. Bu Darni. Oh. Gereja kalian kah yang dari rumah ke rumah itu pergi ngaruhin orang untuk masuk Advent? Sudah. Jangan ke situ. Kalau mau buka data, dia akan malu sendiri kalau kita buka data. Gereja kalian kan? Yang door prize apa segala macam itu gereja kalian kah? Setauku yang datang ke rumah ini saksi Jehovah. Yang datang ke rumah ini door to door saksi Jehovah. Oh gitu ya. Kalau kami nggak door to door. Kalau kami membuat KKR, eceknya contoh dibuat di suatu pedesaan, permisi ke kepala desa, kami di situ membuat acara KKR kecil-kecilan. Kalau kecil modalnya gitu. Kalau besar modalnya dibuatlah KKR di kota yang mengumpulkan 2.000 orang, mengeluarkan dana 100 juta, dibuatlah KKR. Kalau di sini masuk diskusi ini gratis. 2.000 kalau Bang Juma hadir, makanya aku senang Bang Juma hadir. 2.000 penontonnya 1.500 gratis, nggak pakai duit Bang Juma. Jadi terima kasih Bang Juma. Yang door prize itu kalian juga ya? Kembali ke laptop. Aduh, aku jadi nggak enak ini gimana ya? Jadi gini deh, coba Bu Darni, gimana caranya supaya Katolik itu mendapat keselamatan? Gimana caranya? Ya mengikuti perintah Allah, bukan mengikuti aku, mengikuti perintah Allah 10 hukumnya. Emang ada yang dilanggar di situ oleh Katolik? Kayaknya nggak ada deh. Tapi membuat bagimu patung, asal masuk ke sana dicium patung itu. Waduh. Nggak boleh kita membungkuk ke arah patung itu, nggak bisa. Aduh. Hanya kepada Allah di surga kita yang bisa yang layak disembah hanya Allah di surga. Patung apa itu dipukul pakai parang itu udah pecah. Waduh. Bu Darni. Iya kan, coba pukul pakai patung Bunda Maria sama patung Yesus itu pasti pecah, berkeping-keping. Ngapain kita cium-cium itu? Bu Darni, ya. Di Katolik itu tidak ada namanya menyembah patung. Kita menghormati sesuai dengan gambaran yang ada, bukan kita menyembah. Ya. Jadi, doktrin yang Anda pegang silakan Anda pegang. Jangan Anda utak-atik doktrin yang orang lain pegang. Kalau Anda ingin mewartakan keselamatan, kita sama-sama mewartakan karya keselamatan. Tinggal bagaimana imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan agamamu. Ya udahlah, Bang Kores, nanti jadi panjang. Tapi itulah kalau mau kita selamat,
marilah kita dengan setia, dengan sabar, dengan berjuang menuruti hukumnya. Gitu aja lah. Iya kan Bang go with me dengan catatan kaki. Itu aja kuncinya. Bu Darni, Ya, lanjut Bang Juma. kalau patung itu dihantam balok, hancur, mati Hancur dia, berkeping-keping. hancur Iyalah. berkeping-keping. Wajar Bu, lah patung. Lah kalau ada Tuhan yang ditombak, mati gimana? Jangan salah. Yang ditombak itu bukan Tuhan. Enggak, yang ditombak itu manusia dagingnya di bumi. Nah, sama pandangan teman-teman Katolik juga, yang dihantam balok yang patah itu bukan Tuhan. Nah, Nah, beda, bedanya Sok. dengan Beda, Anda? beda, Say. Enggak Beda, Say. beda, Bu. Sama Beda, Say, aja. beda. Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Itu lebih parah. Kalau Katolik tidak menganggap patung itu Tuhan. Coba. Ibu ini yang parah. beda, beda. Kenapa? Kalau Karena patung- Anda menganggap anak Maria itu Tuhan. Begitu dia dicucuki dengan anggur sedikit, mati dia, Bu. Yang Ini mati yang itu parah bukan ini. Tuhan. Salah Bang Juma. Bang Juma sesat mengatakan Tuhan mati. Yang ditombak itu bukan Tuhan. Yang ditombak itu manusia daging di bumi. Yang Nah, minum racun itu sama. manusia daging Patung di yang bumi. dirobohkan tadi itu bukan Tuhannya Katolik. Jangan, nggak usah Bang Juma membela-bela Katolik. Kita berdua sekarang. Bukan hanya untuk membuka cakrawala berpikir ibu ajanya. Bahwa orang yang membuat patung dan orang yang membuat manusia menjadi Tuhan itu ada bedanya, bahkan lebih parah ibu. Coba baca Roma 14 nomor 9. Bu, Bang baca Juma. Roma 14 9. Tadi ibu mengatakan yang mati itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang mati ini dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bukan dibangkitkan untuk menjadi Coba. Tuhan. Yesus itu dari awal sudah memang dia Allah itu sendiri yang di surga. Dia itu yang awal dan yang akhir. Oh Mama Makanya coba ada- Anda baca Roma 14. Baca Roma 14 nomor 9, Bu. Mama. Oh Mama mate bale. Jadi Ma, ada Katolik itu fakta. masih belum apa-apa dibandingkan Ibu, karena kenapa? Katolik kemudian mencium patung, mencuci patung itu, dia tidak anggap itu sebagai Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan itu. Cuma kesalahannya melanggar membuat patung menurut kaidah Ibu. Bang Juma nggak usah melaga-laga aku dengan Katolik. Bang Juma jangan Katolik. Bukan Ibu, bukan. Ibu kan tadi menyalah-nyalahkan patung, diparangi katanya hancur. Nah, Yesus juga ditombak mati. Patung itu bukan Tuhan, Yesus adalah Tuhan, mati dia. Parah mana Bang itu? Juma sekarang, kutanya Bang Juma, Yesus itu sekarang berada di mana? Kutanya dulu Bang Juma. Yesus berada di langit. Di langit atau di surga? Salah Gurunda. Di surga, di langit. Gurunda salah. Yesus berada di dalam gereja Katolik. Itu. Jangan di-framing. Dan Di aku ada langit, ayatnya Bang Juma. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Yesus akan datang ke dunia bersama Bukan para surga itu, malaikatnya Bu. Itu bahasa Yunani-nya Uranon. Dengar lu Bang Juma. Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Coba mana para nabi Betul. berkata berani seperti itu? Di Islam juga begitu. Nabi Isa datang untuk menjadi hakim yang adil. Itu betul, Bu. Benar itu. Bang Islam Juma. mengimani itu. Oh Bang Juma. Iya, Islam. Bagaimana seorang nabi mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Apakah itu bukan Tuhan? Apa? Apakah seorang nabi? Bukan. Justru Isa atau Yesus mengumpulkan semua manusia untuk mereka hakimi. Kenapa? Di antara manusia, di antara manusia ada yang mempertuhankan dia di hadapan Tuhannya. Yesus Suka kita- malu suka di kita hadapan berdarmi. Tuhannya. Yesus Nggak ada- malu di nggak ada hadapan ayat Tuhan. Oh, Bang Juma. ada, Bu. Ada dalilnya. Ketika kemudian bukan dalilnya itu Bang Juma salah arti. Kami sudah memanggil namamu, kami sudah bermujizat demi namamu. Itu Bukan maksudnya kan itu. Bang Juma. Bukan itu, Bu Bukan. Darni. Di Al-Quran ada. Nabi Isa kemudian menyerahkan kembali apa yang diberikan kepada Allah. Ali Imran. Kemudian di kitab saudara juga ada 1 Korintus 15:24. Yesus kemudian melepaskan jabatannya. Dia hakim.
untuk menentukan siapa yang kemudian menuhankan dirinya dan siapa yang tidak menuhankan dirinya. Untuk apa dia turun untuk kedua kalinya? Untuk menjadi hakim, menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, itu perkataan manusia atau betul. nabi atau bukan? Betul. Yang dihakimi siapa? Yang dihakimi siapa? Manusia ke dunia, dia akan datang ke dunia. Iya, sekarang gini. Ada dibilang untuk orang Kristen ke dunia. Nah, sekarang begini. Oke, sekarang begini. Ibu Darni berdiri di hadapan Yesus, Bang Suma juga berdiri di hadapan Yesus. Kira-kira yang di Loh, katanya dihakimi. Katanya dihakimi seluruh manusia. Berarti saya juga dong. Bang Juma, maksudnya nggak ada lagi ditanya-tanya satu-satu, nggak siap-siap. Triliunan manusia ini. Dia datang mengeksekusi. Eksekusinya dengan dasar apa eksekusi? Kan sekarang kita sudah dicatat nih dari awal sekarang kita Iya, ini nah sudah dicatat. sekarang saya tidak mempertuhankan dia. Apa kesalahan saya ketika saya tidak menyembah dia? Tapi Bang Juma mengolok-olok dan menghujat-hujat Yesus. Lah, di mana saya menghujat? Di mana saya mengolok? Terusnya kalian semua, teman-teman Islam semua. Kan mulai. Lama-lama kutala tiga juga ini Bu Darni. Nuduh yang tidak. Justru keberadaan kami sebagai apologet itu membela beliau. Ini dia pikir Yesus itu mafia, membantai. Iya, Yesus datang untuk menghakimi, untuk menyatakan di hadapan Tuhan, ini loh yang menuhankan aku padahal aku tidak perintahkan. Kan ada, enyahlah engkau dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan. Kan jelas itu, Bu. Bisa aku jelaskan Bang Juma? Kira-kira Ibu lolos enggak di situ? Tunggu Bang Juma ya, 1 menit ya. Jangan dipotong, siapa memotong anak meong? Dah. Gini Bang Juma. Maksudnya gini Bang Juma, aku kan membilang gini, Tuhan, aku sudah menyebutkan manusia demi namamu. Tapi aku selalu menyebut namanya. Tetapi aku masih ada kejahatan-kejahatan munafik ibaratnya aku itu. Itulah yang dienyahkan Bang Juma. Tetapi kalau kalau dia menyebut nama Tuhan tapi setia dengan perintahnya, itulah yang diangkatnya Bang Juma. Itu maksudnya. Oke, baik. Giliran saya, Bu. Kan Yesus sudah memberikan clue-nya tuh. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku Tuhanku yang ada di langit. Kan betul itu? Betul. Kecuali mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Tuhanku. Nah sekarang, Ibu mempertuhankan Yesus atas kehendak siapa? Jawab ini dulu. Jangan ambigu jawabannya, silakan. Atas kehendak siapa? Ya memang dia dari awal Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saya tanya atas kehendak siapa? Harus ada oknum yang Anda sebutkan sebagai sandaran perlakuan Ibu terhadap Yesus yang akan datang menjadi hakim. Jawab saya. Kan udah dibilang, Yesus itu kan memang dari awal Alfa dan Omega. Saya tanya atas kehendak siapa, Ibu? Jangan Bang Juma bilang seperti itu, seperti kata Yesus dalam ayat itu. Ibu, ku ambil sisir dulu biar ku sisir rambutnya Ibu, biar rapi. Yesus memberikan clue yang tidak diusir adalah mereka yang melakukan kehendak Bapak dalam kurung Tuhan. Ku berarti Tuhan Yesus. Yang tidak melakukan kehendak Bapakku Tuhanku itu yang diusir. Yang tidak diusir boleh bermujizat dengan namaku, boleh mengusir setan dengan namaku, boleh bernubuat dengan namaku, boleh. Tetapi aspek yang dilakukan setelahnya adalah kehendak Bapakku, kehendak Tuhanku. Pertanyaanku sama Ibu, atas kehendak Bapakkah Ibu mempertuhankan Yesus? Ya, tentu atas kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa lah makanya dia menurunkan roh dalam firman-Nya ke bumi. Oke, kita selangkah. Ini ibarat Ibu Darni dengan saya lagi berdiri di atas jurang ini. Sekarang Ibu tunjukkan di mana kehendak Bapa agar manusia, agar Bu Darni menyembah utusannya bernama Yesus. Di mana itu kehendak Bapaknya tertulis? Nah, ini harus panjang jalannya Bang Juma, bukan hanya satu ayat saja.
Saya minta kehendak Bapaknya tertulis di mana agar Bu Darni menyembah Yesus yang sangat dimuliakan oleh umat Islam ini. Di mana itu tertulis? Ulangan 64 Bu Darni, ulangan 64. Ayo Bu Darni, silakan Bu Darni. Itulah, Bang Juma, itulah senjata kalian selalu ya, karena nggak ada ayatnya. Oh, Ibu Darniku yang baik hati, saudaraku Kristen satu-satunya yang kuanggap baik selama ini, yang pernah saya melakukan dosa kepadanya tapi dia telah memaafkan saya. Ini agama ndak bisa main-main, Bu. Islam, Kristen tidak boleh kita main-main. Iya, oleh karena itulah sebagai orang bertuhan, kaidah langkah kita dalam beragama kudu didukung oleh dalil. Atas kehendak siapa Ibu Darni mempertuhankan utusan Tuhan yang suci, yaitu Yesus. Yesus itu suci, manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, Anda mempertuhankan dia. Saya minta dalilnya atas kehendak siapa Ibu mempertuhankan dia. Baiklah, ini dalilnya. Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Makanya Yesus layak disembah. Apalagi? Ada ayatnya? Yesaya 33. Ya, kalau Tuhan, Bu, kalau Tuhan, Ibu, kalau Tuhan memang layak disembah. Tuhan memang layak disembah. Yang saya minta kehendak Bapak agar mempertuhankan manusia yang tidak layak sembah ini, yaitu Yesus. Mana dalilnya? Bang Juma, Yesus dikatakan hakim yang adil. Sudah, tunggu dulu. Yesus dikatakan hakim yang adil. Yesus dikatakan pemberi hukuman bagi kita. Makanya dikatakan, aku akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Yesus dikatakan raja dari segala raja. Yesus dikatakan penyelamat manusia. Makanya layak disembah. Apalagi? Yesaya 33 berarti kelayakan Berarti kelayakan itu hanya muncul di Ibu, pandangan Ibu, tafsiran Ibu sendiri. Sementara ketika diminta mana kehendak Bapaknya agar menuhankan Yesus, Ibu tidak bisa tunjukkan. Hanya Ibu kemudian berasumsi Yesus ini layak. Kan nggak asumsi loh Bang Juma. Itu kehendak Ibu. Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim. Yesus kan hakim kan? Tuhan ialah yang memberi Yesaya hukum berapa? bagi kita. Yesaya berapa, Bu? 33 ayat 32. Mana ada 32 di Yesaya? Bacalah. Yesaya 33 itu hanya sampai data 24. La haula quwata illa billah. Tunggu dulu. Benar nih. Di sini sisirnya aku sisirin. Nah, balik belakang. Biar saya sisir dari belakang. Silakan. 33 ayat. Nggak mau ku bela lagi Bu ayat Darni. 33 ayat 30. Cari dulu ayatnya, cari. Udah salah tulis aku. Ya sampai Nggak mau ku bela sudah Bu Darni ini. itu perikopnya Bu, Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Ayo sekarang gini, hanya sampai 24. Sekarang gini Bang Juma. Sebab Tuhan ialah hakim. Yesus kan hakim kan? Hakim yang adil Yesus kan Bang Juma? Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita sesuai dengan Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membalas setiap perbuatan orang. Tuhan ialah raja kita. Kan Yesus dikatakan Tuhan ialah raja dari segala raja. Terus Tuhan ialah dia akan menyelamatkan kita. Yesus kan penyelamat kami. Jelas, real. Yesus jelas Tuhan disembah. No comment. Oke, Ibu, di dalam kitabnya orang Yahudi Amsal 3 nomor 5 kita harus berdasar terhadap firman Tuhan, bukan terhadap penafsiran sendiri kan itu. Nah, itu Ibu menafsirkan memang Ibu kalau kudu jatuh cinta Ibu. Memang Yesus itu baik, dia hakim, juru selamat, dia hidup, dia kebenaran, dia nabi, dia rasul. Kenapa begitu? Kenapa dia begitu? Karena dia adalah duta Tuhan.
Dia adalah wakil Tuhan. Dia adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada Bani Israel. Makanya kami di Islam menjunjung tinggi beliau sebagai rasul yang suci. Manusia yang dimuliakan. Manusia yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Bukan manusia biasa dia itu. Subhanallah. Yesus yang adalah Nabi Isa di kami, itu adalah manusia paripurna. Dilengkapi Roh Kudus, diberikan mujizat, diberikan kekuatan-kekuatan. Bahkan orang Romawi, imam-imam Yahudi kemudian secara mahkamah mereka gemetaran ketika melihat Yesus. Takut sama Yesus itu. Orang luar biasa. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kita yang salah menerima pengajaran dari orang Farisi yang justru mendudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Kenapa ia datang untuk kedua kalinya? Bukan mengajarkan Injil, bukan mengajarkan yang lain. Dia datang untuk membuktikan di hadapan Tuhan bahwa saya tidak pernah mengajarkan orang-orang ini mempertuhankan saya di hadapanmu ya Tuhanku. Aku mengajarkan mereka ini untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendak Bapakku? Imani Bapakku satu-satunya Tuhan yang benar, dan imani aku bukan sebagai anak setan, sebagai anak zina, tapi imani aku sebagai utusan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Baru bisa selamat. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan raja di atas raja, ibu di dalam kitab Esra nomor 7:12, di situ ada oknum juga yang disebut sebagai raja di atas raja. Yehezkiel 26 nomor 7, di situ juga ada orang yang disebut raja di atas raja. Dan itu bukan Yesus. Daniel 2:37, di situ juga ada disebut raja di atas raja. Tapi bukan Yesus. Oknum manusia, raja Yehuda yang datang kepada mereka disebut juga raja di atas raja. Apakah mereka juga adalah Tuhan? Kenapa nabi-nabi yang lain tidak datang untuk kedua kalinya? Kenapa harus Yesus? Karena nabi yang lain umatnya tidak ada satupun yang mempertuhankan mereka. Semua utusan Tuhan minimal ditolak, tapi tidak dituhankan. Tapi giliran Yesus, ya Allah, dia dituhankan. Kenapa? Karena pada saat dia datang, masa bangsa di mana dia diutus, masa di mana bangsa itu sedang dikuasai oleh Romawi. Di mana Romawi mempertuhankan dewa-dewa mereka nuzul menjadi manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Makanya kalau kita selidiki, dari mana konsep manusia mati nebus dosa? Dari Romawi Yunani, bukan dari Yahudi. Ah, inilah yang kemudian dijajakan ke Ibu Darni, Ibu imani. Cobalah direnungkan pertanyaan saya tadi. Ya Tuhan, ya Yesus, tolong tunjukkan kepada saya tunduk sujud bertahun-tahun sampai aku menggadis 17 tahun demi kamu ini. Aku menyembah Bapa, menyembah kamu itu atas kehendak siapa? Berikan petunjuk. Kepada siapa kita harus menyembah menurut Yesus? Kepada dirinya atau kepada yang mengutusnya? Kan itu Ibu. Sini, kusisirin rambutnya lagi. Nah, balik belakang. Bang Juma, Filipi 2 ayat 5 dan 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu coba. Bertekuk lutut loh. Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mana ada para nabi digitukan? Bertekuk lutut manusia segala bangsa. Kata siapa? Kata siapa Ibu? Filipi 2 ayat 5. Ibu Darni, Ya, itu kata siapa? Coba Bang Suma izin Bang Suma. Bang Suma izin. Silakan Bang. Bu Darni, coba kau buka ayat itu dalam versi paralelnya. Terjemahan baru versi paralelnya. Dan kau akan dapati kebenaran di situ. Jadi maksud abang ini Alkitab ini nggak benar gitu. Yang translate bahasa Indonesia ini nggak benar. Bu Darni, sekarang saya jelasin secara lebih detail lagi ya. LAI sudah mengakui ada beberapa terjemahan untuk TB1 itu yang salah. Ya, ada 400 atau sekian ratus itu terjemahan yang salah. Dan akhirnya keluar lagi TB2 setelah ada protes ke LAI. Ya. Makanya jangan cuma iman dipakai, Bu. Akal pikiran juga dipakai. Baca, nonton berita.
biar tahu. Sekarang sudah Iya. terjemahan baru yang versi 2, Bu. Makanya kenapa saya suruh Ibu baca versi paralelnya, biar Ibu lihat teks original teksnya di situ ada. Penulisan Tuhan itu theos atau theos atau bukan. Kalau dia bicara theos berarti dia bicara Tuhan. Tapi kalau selain dari theos berarti dia bicara itu nabi, guru atau junjungan atau rabi. Seperti itu. Oke, kita bicara Yesus itu Tuhan. Kita akui Yesus itu Tuhan. Tuhan dalam konteks apa? Junjungan atau Tuhan pencipta alam semesta? Itu aja. Yang lihat begini, paralelnya. Bang. Bang, aku nggak habis pikirnya loh di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32 ini. Masa seorang nabi, seorang utusan, seorang manusia, dia bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan membalas setiap perbuatan orang. Kenapa nggak Allah itu aja yang datang bersama para malaikat? Mengapa lagi mesti Yesus juga? Kemana Musa, kemana Abraham, kemana Muhammad, kemana Yesaya, kemana dan lagi nabi-nabi sekalian semuanya? Kok Tuhanku Yesus itu yang mengumpulkan segala bangsa? Itu yang aku stres. Sekarang saya begini. Aku jawab boleh? Enggak, sebentar Bang Slamet. Ini ya, go with me dulu. Orangnya. Sekarang begini, kita bicara, oke, itu konteks udah terlalu tinggi lah. Kita bicara masalah Yesus dengan Allah. Kita bicara yang kehidupan kita sehari-hari antara presiden dengan bawahannya. Presiden itu mau lakukan kunjungan ke Medan, tapi dia ada jadwal juga ke Sumatera. Nah, otomatis diutuslah salah satu menteri ke Medan. Tapi ketika dia utus, dia akan bilang, kamu ke sana, seluruh masyarakat Medan dan seluruh pemerintahan Medan akan tunduk sujud kepadamu. Paham maksud saya? Jadi tidak harus Allah itu yang datang. Yesus itu diutus untuk mewartakan kabar sukacita dengan dilengkapi. Nih malaikatnya ikut. Dan seluruh yang ada di situ, seluruh dunia yang akan kamu injaki kakimu itu akan tunduk sujud kepadamu. Seperti itu Bu, penjelasan konkretnya. Ya. Udah. Aku lagi. Begini. Kan ini udah hari akhir ini. Kita sudah capek-capek, umurku nanti umur 60 tahun. Sudah selalu setiap saat aku menyembah Tuhanku itu. Aku hanya mengharapkan agar kelak jika aku nanti diangkatnya akan melihat dia. Jadi kapan kita melihat Tuhan itu? Kapan kita menyaksikan sesungguhnya Allah kita itu? Hanya cuman dongeng-dongeng doang aja dibilang Allah. Tapi kita tidak pernah melihat dia. Nah, inilah salah satu kesalahan dari Ibu. Ibu mempercayai itu Tuhan. Tapi Ibu tidak mengerti apa itu Allah. Karena seperti Yesus sudah katakan, barang siapa percaya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Kenapa dia bicara akulah jalan kebenaran dan hidup? Dialah jalan untuk kita sampai kepada Allah Bapa di surga. Seperti itu. Dia jalan, Bu. Jalan kepada orang-orang yang percaya. Kalau tidak melalui dari dia, kita tidak akan sampai ke Allah Bapa. Seperti itu, Bu. Ya, semoga demikian. Salam damai sukacita beserta Anda. Jadi masuk Bapak setelah nanti ke surga, Bapak enggak lagi melihat Yesus itu, gitu. Mana dia? Satu pernyataan yang salah lagi. Akulah jalan kebenaran. Istilahnya begini, Bu. Ibu melakukan transaksi, ya. Misalnya melakukan transaksi dengan saya. Bang Handi sebagai perantara. Ya otomatis Bang Handi antar Ibu ke saya. Otomatis Bang Handi ada dengan saya. Ibu akan lihat Bang Handi dengan saya artinya. Seperti itu. Itu kalimat-kalimat kasarnya seperti itu, Bu. Makanya nanti dikatakan kita akan melihat keberadaan Yesus yang sesungguhnya, katanya. Disitulah Nah, iya, kita itu. lihat, iyalah Allah itu. Iya. Gitu. Nanti kan Yesus turun. Diulang lagi ya, karena gue lebih tertarik yang bahasanya tadi. Kenapa Yesus turun gitu? Tadi apa pertanyaannya Bu Darni? Pengen jawab. Kenapa tadi gimana? Diulang. Yang terakhir ini ya,
kan kelak nanti kita mau melihat bagaimana wajah Tuhan kita itu sesungguhnya. Kalau kami Mm-mm. umat Kristen melihat wajah kami Allah itu sesungguhnya, itulah berada di dalam Yesus. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 1 Bukan ayat yang itu, 2. bukan yang itu. Kan nanti kenapa kok Yesus yang turun lagi? Kenapa bukan siapa? Nah, itu coba diulang. Kenapa hanya Yesus yang turun ke bumi untuk membalas setiap perbuatan orang? Kemana para nabi, Musa, Abraham, Muhammad, atau nabi-nabi yang lain? Kemana mereka semua? Kenapa hanya Yesus itu yang membalas setiap perbuatan orang dan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Nah, itu. Itu aku jawab ya. Kalau Nabi Muhammad itu udah jelas, hukum-hukumnya udah final. Al-Maidah ayat 3 turun, hukumnya udah final, bangkit lagi mau ngapain? Kan gitu. Nah, kalau misalnya Abraham, coba kita cek. Dari Yahudi, Kristen, dan Islam ada nggak yang menyebut Abraham itu anak pezina? Nggak ada. Nggak ada ya? Enggak lah. Boleh dibilang anak pezina, hanya yang nggak apa ada. itu, yang berdebat-debatnya itu. Oke, nggak boleh. ada nggak yang menyebut Abraham itu Tuhan? Ada nggak? Dari Kristen, Yahudi, dan Islam? Enggak ada. Nggak ada. Tapi apakah Kristen, Yahudi, dan Islam sepakat Abraham itu adalah bapak dari bangsa-bangsa? Iya, sepakat. Ah. Bapak dari segala bangsa. Cakep. Jadi nggak perlu turun lagi, kelar perkara. Nah sekarang kita ke Musa. Nah kalau kita lihat Musa, ada nggak yang menyebut Musa itu Tuhan? Nggak ada. Hanya- Ada nggak yang menyebut Musa itu anak pezina? Musa anak pezina. Nggak ada. Nggak ada juga. Ya ngapain turun lagi gitu. Nah sekarang kita ke Yesus nih. Ada nggak yang menyebut Yesus itu Tuhan? Ada kami. Ada nggak yang menyebut Yesus itu anak pezina? Nggak ada, kecuali yang syirik. Yahudi. Nah itu kan Iya. syirik dia. Ya, tapi ada kan? Termasuk orang syirik itu. Termasuk Iya. syirik itu jangan. Ya itu Makanya itu ada nggak yang menyebut Yesus itu hanya utusan bukan Tuhan? Kalian lah. Itu dia. Makanya Yesus perlu turun untuk mengadili setiap perbuatan kepada orang-orang gitu. Karena kalau yang lain udah kelar perkaranya satu persepsi, tapi kalau untuk Yesus ini harus dia klarifikasi dia ini siapa gitu loh. Bang Kores. Selamat datang di kebenaran. Nggak ada lagi. Oh begini ya, Derni Simatupang. Oh begini ya. Tidak. Kelak tinggal mengeksekusi. Nggak ada lagi seperti mengatakan. Jangan dibolak-balik dong. Mengeksekusinya berdasarkan perbuatan nggak? Bang Kores, nggak ada. Iya. Makanya katakan kasih sudah tertutup nanti. Kasih setelah Iya. kasih itu Mengadili sudah tertutup. berdasarkan perbuatan masing-masing nggak? Perbuatan masing-masing itu sekarang udah tercatat. Semua kita ini Iya. sudah mempunyai catatan kehidupan. Jadi nanti di sana pemeriksaan, sekarang lagi pemeriksaan ini di sana di Bait Suci. Iya. Pemeriksaan. Nanti kata Bu Dari turun ke dunia ngapain? Yesusnya ngapain? Mengadili berdasarkan apa? Kata Bu Dari tadi. Nah, kalau menurut pelajaran Kristen, kedatangan Yesus yang kedua, dia akan membawa umat-umatnya yang percaya kepadanya dan yang setia. Lo tadi dengan ada kata mengadili tadi. Iya, Cuma nggak apa-apa. Yang membawa deh nggak apa-apa. Membawa orang-orang yang percaya kepadanya kan gitu ya. Iya, yang menuruti hukumnya tadi. Nah, ini antara Yesus membawa orang-orang yang percaya dirinya anak pezina, ada yang membawa Yesus yang percaya bahwa dirinya adalah utusan yang mulia, ada yang membawa orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Kan nanti diklarifikasi itu. Makanya Yesus yang turun lagi itu Yesus. Karena cuma Yesus yang statusnya itu diperdebatkan oleh 3 agama. Karena gini, Bang Handi, kalau di pelajaran kami, Bang Handi Sumenep, yang ngomong Sumenep. Bang Handi, Bang apa nih, Bang Kores, nanti kalau di pelajaran kami ya, kalau di pelajaran kami kedatangan Yesus, nggak ada nanti lagi kayak gini. Oh, aku bukan Tuhan aku. Jangan, kenapa kalian bikin ini? Kenapa kalian bikin? Nggak lagi. Tinggal Ya dia itu kan datang. kata Kristen, bukan kata Yahudi sama Islam, Bu Dearni.
tunggu pelajaran kami dulu, pelajaran kami kedatangannya yang kedua. Nah, semua nanti orang yang mati di dalam kubur bangkit. Bangkit yang percaya kepadanya, yang menuruti. Banyaknya orang Kristen yang Enggak. Nah, ini tapi juga Bu Dearni ini. juga salah. Bu Dearni nanti kan terangkat ke rumah Bapak di sorga. Yesus penghakiman, Bu Dearni turun lagi, udah turun naik lagi. Gitu. Iya kan? Iya, maksudku pelajaran kami. Ya kedatangannya udahlah ini Bu Dearni. Itu jawabannya, itu kedatangan jawabannya. ya. Kalau di ajaran kami, kedatangan yang kedua, semua nanti yang mati di dalam kubur, yang percaya, yang menuruti hukum-hukumnya, dan orang-orang pilihannya lah itu ibaratnya ya kan, akan Yang dikubur dibangkitkan. itu yang orang percaya dikubur itu di tanah atau di sorga? Ya di tanah lah, yang ada di bumi. Kan dia datang ke dunia loh. Dia kan datang ke dunia semua, makanya dibilang di situ di dalam Alkitab itu dicatat, semua mata akan memandang. Tetapi yang dibawa yang menuruti dia, yang menuruti hukumnya Iya. ini tadi. Iya, Bu Dearni jadi siap-siap nanti untuk kekristenan terutama. Siap-siap ketika Yesus datang, terus Kristen tiba-tiba, "Oh, Tuhanku, Tuhanku," itu disepak nanti itu pasti pipinya tuh. Pas lagi mau sujud disepak pak gitu. Ya, nanti Kapan kita saya lihat. ngomong begitu? Nah, nanti gitu Yesus ngomongnya. Nanti, Tapi pakai nanti bahasa kita saksikan ya. Yunani. Correct. Mungkin. Nanti kita saksikan ya. Nah, makanya dari sekarang maunya sebelum kedatangan Yesus, biarlah kita didapatinya hidup di dalam kebenaran. Jangan kita hidup di dalam kegelapan, iya kan? Udah ngertinya Kores apa artinya hidup di dalam kebenaran, apa artinya hidup di Tidak dalam minum kegelapan, kopi. iya kan? Hah? Tidak minum Gitu. kopi. Sebenarnya hanya itu ajalah yang harus kita lakukan di bumi ini. Sebelum dia datang, biarlah kita hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran. Iya kan? Nah, Iya, dalam kebenaran. Cuma kan kebenarannya ini lagi nanti yang diklarifikasi, kebenarannya siapa? Kebenarannya Yahudi, Kristen atau Islam, kan gitu. ya, kebenaran menuruti hukum-hukumnya lah Bang Handi. Ecenya contoh, jangan membunuh Bang Handi, saling mengasihi. Hukum pertama dan ke-1 dan ke-4 mengasihi Allah. Hukum ke-5 sampai ke-10 mengasihi sesama manusia. Marilah kita lakukan itu di dalam Ya hidup itu kita kalau ini. misalnya memang Bu Dearni kakek buyutnya itu Efraim atau enggak Manaseh atau enggak Isakar atau enggak Lewi atau enggak Yehuda. Lah kalau Bu Dearni apa? Bu Dearni marganya apa? Enggak, kalau pengadilan ini Bang Kores, enggak ada lagi sesuai dengan nenek moyang kita, enggak sesuai dengan masing-masing. Loh, hukum Perlakuan Taurat kapan nyampe ke Indonesianya? Kapan nyampenya? kan begini, itu kan makanya dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Lah, Aku yang di menyuruh zaman engkau. Yesus, yang jadi zaman Yesus, ketika ke seluruh bangsa, ada nggak muridnya Yesus nyampe ke Indonesia di tahun 30-an? Ada nggak? Kan banyak murid-muridnya ini menyebar kemana-mana. Iya, muridnya menyebar kemana? Ada yang nyampe ke Indonesia nggak di abad 1? Ada nggak? Buktinya kenapa bisa? Siapa yang ribut ini? Bang Han, matiin dulu Bang Han niatnya. Coba Bu Dearni, siapa yang nyampe ke Indonesia muridnya Yesus di abad 1? Ada siapa? Simeon. Ya, Siapa? Yang penting ada pengajaran itu. Pengajarannya itu harus yang benar-benar. Ya jangan yang penting, kasihan nenek moyang gua. Nenek moyang gua belum kenal Yesus, gimana mau percaya penyaliban kan gitu ya. Bang Kores, tapi kalau ada pengajaran mengatakan bunuhlah, berzinahlah, mencurilah, merampoklah, itu pengajaran dari iblis, udah. Tapi Oh, kalau marah. datang pengajaran itu, bukan, maksudnya itulah ajaran Tuhan itu. Kalau ada datang pengajaran kasihi sesamamu, sayang menyayangilah engkau, melakukan kebaikan, pokoknya melakukan kebaikanlah engkau di dalam hidupmu, itu datangnya dari ajaran Tuhan. Di Nah, luar itu dari justru kalau dalam Islam ajarannya cuma kasih-kasih doang itu berhala. Contoh misalnya Al-Araf. Iya, Gurunda? Oh ya, silakan. Kalau ada orang yang datang mengajarkan sembahlah Yesus, itu ajaran Tuhan atau ajaran setan, Bu Darni? kan sudah dari tadi kita ulang-ulang loh. Loh, singkat aja. Sembahlah Yesus. Itu ajaran setan atau ajaran Tuhan? Ajaran Allah, karena Yesus itu kan
datangnya dari Allah. Ya udahlah, teman-teman saya pamit dulu, di sini udah asar. Terima kasih Bu Darni, direnungkan aja Bu, Iya tahu, direnungkan Bang lagi. Juma kalau udah sama aku sedikit kali Bang Juma menyerang aku. Kalau orang lain nanti sampai capek Bang Juma. Ya udah, suka-suka Bu Darmi lah, suka-sukamu lah. Ngefans ya. Bunda Nanti malam, ngefans ya. nanti malam kita berdua aja Bu Darni, bertiga dengan host. Iya. Bu Darni masih mau disisirin gurunda nggak rambutnya atau alis? Rambutnya aja. Bang Jumanya yang jijik. Enggak Bu, udah, sebentar udah. malam kita spesial dengan 1-2 jam bersama Bang Zuma ya Bu Darninya. Mantap, mantap. Oke lah ya. Oke, Oke oke. lah. Ya, teman-teman saya pamit dulu, di sini udah azhar. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman Kristen saya, Go White dan catatan kaki. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bu Darni yang kurang berkenan. Silakan dilanjut. Bahasan kalian ini masih hot sekali, masih hot Ya. menurut saya, Betul, masih betul. panas untuk diperbincangkan. Iya, silakan Bu Darni dilanjut. Mudah-mudahan anak bangsa mendapat edukasi dari diskusi kita ini, baik dari Kristen dan Islam, diskusi dengan baik. Saya pamit. Jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami merdeka. Wabarakatuh. Stop. Gurunda. Jadi untuk Bang Juma, Tar dulu, Bang. aku ikut Bang Juma aja lah cari bodrek. Iya. Juma. Baik, kembali ke Kenapa topik. cari Bodrex, Bang? Halo Bang Juma. Iya. Bang Juma. Siap. Pilih siapa presiden Bang Juma? Ya, Bang Andi. bukan politik bang. Bukan politik. Siapa aja deh. Bang Juma pilih siapa presiden Bang Jangan Juma? jangan politik lah ya. Ini kita masih live di YouTube nih. Iya. Ayo bang Nanti istirahat lah dulu Bang. bang. Intermezzo lah. Iya. Ya bang mau istirahat dulu ya. Satu dong bicaranya. Aku masih live nih, masih live di YouTube ya. Iya. Siap. Oke, aku kasih dulu satu dalil ya Bu Darni. Darni dengar nih, dengar ya Bu Darni ya. Yohanes 12:48 Bunda. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah inilah apa yang disampaikan Yesus, ini yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa yang disampaikan Yesus. Ya. Ya, kalau kita lihat di satu lagi ya, kita lihat di Matius 7:21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itu loh, pada hari akhir ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi yang akan menjadi hakim adalah firman yang telah Yesus katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman ya, Yohanes 12:48. Apa coba tengok yang di dalam Bible, apa yang disampaikan. Firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, apa? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Nah, itu semua utusan begitu. Ya. Jadi firman yang dia sampaikan Yesus itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Nah, dari sisi Bible itu apa yang kalau kalian menuhankan Yesus, berarti kalian ini Taruh dulu, Bang. jadi kalau kalian menuhankan Yesus tentu bertentangan. Sebentar Bang. Kalau kalian menuhankan Yesus tentu bertentangan di dalam Bible. Bible berkata di Yohanes Bible berkata, mohon maaf, Yesus berkata di dalam satu lagi Bang. Yohanes 17:3 ya. Hidup yang kekal ini ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini kurasa sangat transparan, sangat jelas. Ya, inilah firman yang dikatakan oleh Yesus. Sekian, terima kasih. Silakan. Tanggapi ya Bu Darni ya. Iya. Kan begini teman-teman. Makanya kan dibilang Yesus, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku katanya. Berarti siapa Yesus itu sampai berani dia bilang hukumnya katanya, yang hukum-hukum yang diturunkan itu hukumnya. Coba
Coba kalian terangkan dulu. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, turutilah hukum-hukumku. Jadi kalau sudah kita menuruti hukum-hukumnya, itulah kehendak Bapa itu. Gitu, itu loh isinya. Di semua itulah, di semua hukumnya ini pertama sampai 10, kalau kita mengasihinya, kita turutilah itu. Karena kita adalah umat manusia yang harus tunduk kepada perintahnya. Iya kan? Cukup. Hmm. Bu Darni kembali ke topik ya. Jangan terlalu Ya. panjang gitu loh. Tadi topiknya Bang Juma ini belum kelar gitu ya. Sebenarnya kalau sebentar dulu Bu Darni, aduh. Saya baru ngomong loh tadi, saya nunggu loh lama loh tadi. Oke lah, sorry. Jadi menurut tadi topik di sini kalau mau masuk kerajaan surga gitu, sebenarnya kalian ini mengikuti kehendak Yesus atau kehendak Bapa? Udah? Ya. Aku jawab. Ya. Balik lagi ke situ. Kehendak. Kan dibilangnya aku dan Bapa satu. Kalau sudah kehendak Bapa ya udah kehendak Yesus. Makanya dibilangnya jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Itulah kehendaknya itu. Oke. Kehendak Bapa dan kehendak Yesus. Baik. Ada nggak kehendak Bapa yang mengatakan bahwa kalian Kristen ini menuhankan Yesus? Ada nggak kehendak Bapa seperti itu? Udah pastilah kehendak Bapa itu, karena setelah sudah kita jabarkan, itulah Allah itu. Di mana datanya Bu Darni kehendak Bapa menuhankan Yesus? Yang tadi kita baca itu, sebab Tuhan ialah hakim. Yesus kan hakim. Tuhan ialah yang memberi hukum. Di dalam Matius 25 ayat 31-32, Yesus membalas setiap perbuatan orang, memberi hukum dia, ya kan? Tuhan ialah raja kita. Tuhan Yesus adalah raja dari segala raja. Dia itu Tuhan. Dia adalah penyelamat kita. Ya benar, pas kami ajaran kami. Dia semuanya itu. Makanya kami menuhankannya. Oke. Kalau seperti ini penafsirannya, ada kehendak Bapa menuhankan Yesus, berarti di sini ada Tuhan gitu ya. Artinya apa? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus begitu. Apa demikian Tuhan Anda ada dua, Bu Darni? Enggak, satunya. Karena kan Yesus itu kan datangnya dari roh, kalem, dan firman Allah. Yesus itu kan wujud dari Allah. Yesus itu kan cahaya kemuliaan Allah, sesuai dengan Ibrani 1 ayat 2. Gitu loh. Kan kita paham ya Bu Darni, Bapak dan Yesus itu kan berbeda. Itu jelas. Nah kalau asumsi sebentar, tar dulu Pak. Ntar izin ya Pak ya. Nanti kalau habis ini gitu loh. Kan Yesus dan Bapak tuh berbeda gitu ya. Asumsi Bu Darni atau tafsiran Bu Darni, ada perintah Bapak menuhankan Yesus gitu ya. Kalau kira-kira Bapak asumsi Anda Bapak ya Tuhan itu sendiri memerintahkan menuhankan Yesus begitu, apakah Bapak sudah kehilangan ketuhanan? Tidak diabaikan lagi karena sudah ada Tuhan Yesus yang baru begitu. Gimana Bu Darni? Aku lagi kan? Aku kan menjawab begini tuh Bang Handi, kan sudah kita bilang berkali-kali, siapakah Yesus ini? Kan tadinya awalnya kan dia datang dari roh kalem firmannya Allah itu. Udah diutuslah. Kenapa enggak Allah itu turun? Kalau Allah turun kan hancur bumi ini. Makanya diutuslah Yesus yang berasal dari roh kalem dan firmannya. Turun ke bumi melalui perawan Maria. Dan menebus manusia. Kan gitu. Itunya awalnya maka datang Yesus ini. Baik, saya permudah ya Bu Darni. Saya permudah ya. Ini ada sang pengutus, ada yang diutus gitu ya. Menurut asumsi Anda atau tafsir Anda, pengutus ini memerintahkan untuk menuhankan yang diutus, sehingga yang diutus ini adalah juga Tuhan, kan begitu. Nah, setelah Anda mengikuti selera Anda berdasarkan tafsiran, ada pengutus memerintahkan utusan Anda tuhankan begitu. Apakah pengutus ini sudah kehilangan hak pengutusnya atau hak Tuhannya, sehingga semua Anda alihkan kepada pengutus yang telah menjadi Tuhan? Apa seperti itu? Enggak hilang. Karena kan kelak waktu Yesus kembali kepada Bapa, Yesus kembali ke atas, itulah Allah itu tadi. Kan namanya dia sudah kembali ke wujudnya itu. Tadinya di bumi ini kan roh kalem dan firmannya Allah. Makanya dibilang Yesus adalah cahaya Allah. Yesus adalah wujud dari Allah di bumi. Jadi setelah dia sudah pulang ke atas, nah itulah Allah itu sudah bersatu dia. Baik. Halo, boleh saya sebentar kembali, Pak. Saya Bu Darni dulu bentar. Habis inilah. Bentar dulu.
dengerin aja dulu Gak apa-apa lah. catatan kaki. Gak apa-apa Nah, kalau nanti itu melebar, kalau nanti melebar kemana-mana. Soalnya Anda berbeda loh ini. Satu Katolik, satu Advent. Nanti jawabannya berbeda pasti. Nanti Anda yang ribut lagi mau Anda ribut berdua lagi kan gitu. Nah di Roma 14:9 sebab itulah Kristen telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan begitu. Apa Anda setuju dengan tulisan Paulus ini? Setelah mati terus Yesus menjadi Tuhan. Inikah landasan Anda berpikir sehingga Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, iya sama, karena kan Paulus itu kan Rasul Isa. Jadi setiap perkataan Rasul Yesus, Rasul Isa Al-Masih, setiap perkataan Rasul harus kita dengarkan dong. Karena dia sudah Yesus itu sudah berkata-kata kepada Paulus itu melalui penglihatannya, kan gitu. Jadi menurut penafsiran Bu Darni, Yesus di dunia itu waktu hidup belum Tuhan. Setelah mati Anda mengikut Paulus, dia sudah menjadi Tuhan setelah dia mati begitu. Nah sekarang ini Tuhan Anda itu kan cenderung ada dua loh kalau orang berpikir secara sehat begitu. Nah apakah kira-kira akalnya masuk gitu ya bahwa setelah Yesus mati anak Bunda Maria ini dia menjadi Tuhan? Apa kira-kira logis ini Bu Erni atau seperti apa? Kenapa kita bilang nggak logis? Sedangkan di sewaktu dia di bumi ini pun sudah banyak kekuasaan dia perbuat. Bayangkan. Kita kan sudah baca dalam Alkitab itu apa saja. Assalamualaikum. Shalom. Lanjut aja dulu Bu Darni. Anda standby yang baru naik dulu. Sore. Ya, sebelum saya bentar lagi selesai sama Bu Darni. Gimana Bu Darni? Iya, seperti sesuai dengan Roma 14 tadi ya, Roma 14 ayat 9 tadi. Adakah ucapan itu ya? Roma 14. Saya baca aja dulu Bu kalau ada di situ. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Selalu harus ada Alkitab di depanku kalau bicara. Kalau nggak bisa, nggak boleh asal-asal. Coba Ibu baca, Ibu baca dulu. Roma 14 ayat 9 kan? Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Nah, ini kan perkataan Paulus dan memang yang diberitahukan oleh Yesus. Makanya kalau sudah dikatakan seperti itu, kita harus yakini. Oke, baik. Anda meyakini bahwa setelah dia mati, ia menjadi Tuhan menurut Paulus begitu. Nah, setelah ia mati dan menjadi Tuhan begitu, ada berapa Tuhan waktu Yesus telah hidup kembali dari kematian? Ada berapa Tuhan? Tetap satu Tuhan itulah berada di surga. Dia di bumi ini kan masih yang utusannya, masih yang diutus dia. Dulu ya Bu, begini ya Bu ya. Setelah dia mati hidup kembali menjadi Tuhan, dia masih ada di bumi 40 hari Bu gitu ya. Nah, di masa 40 hari itu sebelum naik ke langit gitu ya. Waktu itu ada dua Tuhan atau satu Tuhan Bu? Satu, itulah masih berada di surga, masih berada di surga. Dia belum di surga, ini kan pemberitahuan itu. Itu kan Paulus itu memberitahukan kepada manusia itu bahwasanya dia akan Tuhan, dia menjadi Tuhan begitu. Pemberitahuan. Bu Darni, kan gini. Yesus itu dibangkit dari kubur tuh nggak langsung naik ke surga Bu. Dia ada di muka bumi dulu 40 hari beraktivitas kan sesuai dengan keyakinan Ibu kan begitu. Jadi pernah ada dua Tuhan. Satu di surga, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah dilihat rupanya, suaranya nggak pernah didengar. Satu Tuhan yang telah bangkit, yang dijadikan Tuhan oleh Roma begitu. Nah, waktu itu berarti pernah terjadi ada dua Tuhan, betul ya Bu ya? Bukan dua Tuhan loh, gimana mengajarkan kepada kalian ya? Satu di surga Bu, satu yang bangkit. Yang bangkit itu masih manusia tubuh kemuliaannya. Udah tubuh jadi kemuliaan Tuhan, kata Paulus. Udah Tuhan jadi kata Paulus. Iya. Nah, sudah. Ya. Nah, kenapa dia seperti itu bangkit dan menjadi Tuhan kata Paulus? Nah, supaya kan buktinya kan murid-muridnya pada saat itu sujud kepadanya, menyembah dia kan? Iya. Artinya ada Tuhan di bumi setelah Yesus bangkit sesuai Roma 14:9. Ada Tuhan di surga itu Bapa. Artinya pernah ada dua Tuhan. Atau begini, Tuhan itu kan bisa berada di mana-mana. Enggak Bu, perbedaannya sangat tajam karena waktu Yesus bangkit 40 hari di bumi, dia itu masih aktivitas seperti manusia, tapi dia Tuhan kata Paulus. Dia masih makan ikan goreng. Dia masih berdiskusi kan begitu. Dia masih berbicara, maka dikira hantu kan gitu.
Tapi Iya. menurut Paulus yang telah habis mati 3 hari bangkit ini adalah Tuhan. Itulah Tuhan ada kan begitu. Tapi jangan lupakan Iya. juga sorga itu Iya. nggak kosong, masih ada Tuhan Bapa di sana. Iya. Ya akui Tuhan aja Yahweh. bahwa kalau Anda percaya Paulus, Tuhan Anda pernah ada 2. Satu di bumi, satu di surga. Kan begitu. Deal ya? Bukan. Bolehkah saya Begini aja. masuk? Sederhana loh ini. Sederhana loh. Bolehkah saya masuk? Ya. Mau masuk ke kemana, Pak? Ya tentang ini tadi. Roma Yang bilang 14:9 Tuhan, baca Tuhan dulu, ini. Pak, baru ngomong. Udah paham Roma 14:9. Oh ini saya mau baca. Saya mau baca Silakan. tentang pengakuan Petrus. Roma 14:9, Pak. Matius, dengar dulu. 14:9. Ini lagi Matius disuruh. bab 16. Siapa yang nyuruh baca Matius Roma 14:9? Dengar dulu. Roma Karena ini kan 14:9, tadi. Bang. Coba dengar dulu. Anda nggak Ini bisa kan masuk kalau tentang- begitu, berarti Anda keluar. 14 ayat 9. Kalau Anda mau silakanlah. Silakanlah. Ini Anda silakan. nggak masuk, Anda keluar namanya. Ngerti nggak sih bahasa Indonesia, Pak? Ini kan tentang Allah tadi katanya dua Allah, Bukan dua Roma bahasa. 14:9. Ya kan kamu tadi mengatakan itu tentang berarti ada dua Roma Allah. 14:9 kita bahas. Yesus mati itu kemudian menjadi Tuhan. Setelah dia menjadi Tuhan masih ada di bumi beraktivitas, punya fisik, makan ikan goreng 40 hari. Sedangkan masih ada juga Tuhan yang ada di surga. Berarti ada 2 Tuhan. Apakah sanggup masuk topik itu? Boleh saya jawab? Kalau diperkenankan boleh. Ya, pakai Roma 14:9, silakan. Dengar ya. Yesus itu bangkit ya. Jangan sampai diketahui Setelah- Darni nih. Hari ketiga dia bangkit. Itu. Nah, dia bangkit itu kemana? Itu yang jelas dia ke surga. Tuh. Belum ke surga, Pak. Masih 40 hari di bumi dulu, Pak. Ya sabar dulu, itu kan versimu, ini versi Kok kami versiku? Katolik. Itu. Jadi dengar, Yesus itu bangkit. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga. Itu. Nah, semua orang tidak tahu, tidak melihat Yesus itu ada di mana. Akhirnya apa? Yesus itu pergi menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia itu memang sudah bangkit. Itu. Dia datang Caranya kepada apa? Thomas. Dia sampai akhirnya peristiwa Pentakosta. Aduh, lari kemana-mana. Pak, ini bukan gereja loh ya, dengerin nih. Makanya kalau mau masuk tuh masuk di topik gini, Pak. Pak catatan kaki. Waktu Yesus bangkit itu, ya, menurut Paulus, dia itu menjadi Tuhan. Saya bacain aja deh, kamu nggak punya Bible sih, ini sulitnya. Ini aku ada pegang Alkitab saya. Sebab, kalau kau punya kenapa kau nggak baca terus biar nggak melenceng gitu loh. Ini saya pegang. Coba baca Makanya. Roma 14:9. Saya baca ya. Oke. Dengar baik-baik kawan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, itu lanjutnya. Udah stop, udah nggak usah panjangin, Pak. Oke. Nah, setelah dia bangkit, dia masih berada di bumi apa langsung ke surga? Ya ke surga lah. Hah? Ke surga lah. Jadi nggak ada aktivitas di bumi? Nggak ada. Oke, stop dulu. Bu Darni, setuju nggak Bu Darni itu? Setelah Yesus bangkit, Yesus menjadi Tuhan. Kalau sudah ditulis Paulus seperti itu karena dia rasul, harus kita imani juga. Begini Bu Darni, Bang. berapa hari Yesus di bumi setelah bangkit baru naik ke surga? Berapa hari dia di bumi? Adakah tertulis, Bang Oke. Bang Oke, baik. Bang Oke. Handi baca ada Oke. tertulis Oke, berapa hari? makanya dengerin dulu Bu ya. Iya, Kenaikan ini Julius ini kenapa sih ngaco ini orangnya? Di mute dulu Bang. Di mute lah. Bilang ayatnya ya Bang Handi, berapa hari di mana tertulis? Ya ntar dulu makanya saya mau ngomong. Saya mau ngomong dulu Bu ya. Bang, nanti mereka pusing tuh bang. Pak Julius bisa Anda standby dulu Bang. Ngaco loh ini kalau terlalu banyak bicara ya.
Pak Julius Iya, makan iya. ikan goreng dulu Pak Julius. Lanjut. Jadi setelah dia dibangkitkan Ibu, kisah 232, kisah 236 kalau nggak salah ya. Itu kan dibangkitkan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus inilah dibangkitkan oleh Allah gitu ya. Nah, setelah dia dibangkitkan, dia itu dikira hantu. Tapi Yesus berkata, aku ini bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Orang masih nggak percaya. Yesus berkata, ada nggak makanan yang bisa aku makan di situ? Dikasihlah ikan goreng. Dia makan begitu. Nah, kemudian itu sudah saya tidak membaca lagi dia berapa hari di muka bumi kan begitu. Tidak ada dia 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kenaikan Isa Al-Masih yang sering Anda peringati cenderung mereka para gereja-gereja ini pada scholar itu mengatakan memperingati kebangkitan Yesus setelah 40 hari ada di bumi. Nah, standar itu yang aku pakai di sini. Gitu ya. Jadi Anda kalau memahami kenaikan Yesus Kristus itu, Anda pelajari itu yang berbagai macam tulisannya di sana. 40 hari dia di bumi. Pertanyaannya kan simpel nih. Anda harus menanggapinya. Mau dia 1 hari, mau dia 40 hari, Markus 16-19 terangkat ia ke surga. Intinya adalah Tuhan Anda pernah ada 2. 1 di bumi, 1 di surga. Silakan. Enggak. Kalau menurut saya baca ini, setelah Yesus bangkit, Yesus menjadi Tuhan, ya benar, dia menjadi Tuhan. Itu mengabarkan bahwasanya itu Tuhan. Nah, itu alasannya. Itu jawabannya. Iya. Paulus itu atau Petrus itu di Kisah Para Rasul mengabarkan, memberitahukan bahwasanya Yesus itulah Tuhan gitu. Oke. Jadi dia bangkit menjadi Tuhan, terus di surga juga ada Tuhan. Ya Bu ya, setuju ya? Di surga dia kan sudah kembali ke Bapak. Kita belum, masih di bumi Bu, masih di bumi sehari aja udah. Masih di bumi Bu. Masih di bumi dia bangkit. Kalau Kan masih menurut di bumi, begini Bu ya. Kasih mereka aja. Ini loh, bro. Ntar dulu ya. Ntar dulu Pak catatan kaki. Dia menurut Paulus. Ini kalau ini kan Ntar dulu catatan kalau kaki. ini kan pengetahuan umum kami orang Kristen. Ntar dulu Ya, Bro. Ntar dulu. Menurut Paulus, ini kan data loh kita baca. Sehat dikit apa baca bahasa Indonesia. Menurut Paulus, setelah dia bangkit, dia menjadi Tuhan. Mau dia sehari di bumi, mau 2 hari gitu loh. 1 ya. Iya. Nah, ada Tuhan juga di surga, yaitu Bapa. Begitu. Nah, Masa nggak bisa paham makanya sih? Saya ulang. Makanya dengerin kok orang ngomong. Kamu biar punya jawaban. Dengerin makanya dulu. sekarang saya mau menjelaskan. Apa yang Anda mau jelaskan? Saya ngomong, kamu nggak tahu poinnya, baru kamu jelaskan. Pasti nggak nyambung. Kan Ya, begini, kata begini, Pak. Paulus tadi. Dengerin dulu poinnya, Baca baru catatan Anda kaki. jelaskan. Gitu ya. Poinnya Baca catatan adalah, kaki. poinnya adalah